Skema dalam alur cerita kali ini memang benar-benar akan terjadi. Ketika pada saat itu Pak Bobi yang benar-benar sudah mengetahui status dari Kenjo. Dan ternyata Kenjo ini adalah cucu yang sebenarnya. Ternyata Kenjo juga sudah terlahir dari anak perempuan Pak Bobi yang bernama dengan Ibu Wita, yang saat itu benar-benar akan menjadi peran pengganti dari Rianti. Perlu kita ketahui kalau ternyata Kenjo ini bukanlah anak kandung dari Aditya, begitupun juga dengan Rianti. Yang tentunya hal ini pun benar-benar cukup lebih mengejutkan ketika pada akhirnya pertemuan antara Pak Bobi dan juga Mutiara pada saat itu, karena sepertinya Pak Bobi sudah mulai suka terhadap Mutiara, dan hal tersebut pun membuat Kenjo kini benar-benar mengambil sikap tegas untuk supaya bisa mengajak Mutiara untuk bertemu dengan Pak Bobi. Namun dikarenakan Pak Bobi pada saat itu sempat berobat di Singapura untuk pengobatan jantungnya, ia pun harus berhadapan bersama dengan anaknya, yaitu si Ali. Si Ali ini sebenarnya bukanlah anak kandung dari Pak Bobi, melainkan anak yang ingin mengambil harta gonogini dari Pak Bobi, sehingga istri dari Ali ini sempat dianiaya dan akhirnya benar-benar merasa terancam dengan sebuah perusahaan yang kini akan dikuasai oleh si Ali. Tampak bengis dari si Ali ini yang benar-benar tidak pernah bisa menghargai satu sama lain, apalagi masukan dari Kenjo yang saat itu sempat memberikan soal solusinya. Namun di adegan ini ketika Pak Bobi kembali datang, dan ternyata setelah melihat foto dari Ibu Wita, anaknya tersebut, ternyata Kenjo ini adalah anak dari Ibu Wita yang selama ini hilang selama 25 tahun. Dan akhirnya Pak Bobi kini benar-benar bertemu kembali dan ia akan pastinya mengangkat Kenjo sebagai CEO di perusahaannya kali ini, guys. Lalu bagaimana alur cerita yang akan terjadi selanjutnya nanti? Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan alur videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga, mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini ke depannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Seperti kita tahu di alur cerita tadi malam, ketika Giselle yang sempat menginformasikan kepada Aurel, karena Aurel pada saat itu sempat diminta oleh Giselle untuk supaya tidak diantarkan oleh Ivan. Dan perlu kita ketahui juga saat ini Aurel benar-benar sangat begitu kesal terhadap Ivan, dikarenakan Ivan bisa saja mengedit foto perselingkuhan antara Giselle dan juga Pak Aditya. Namun ketika saat itu Ivan sudah mempunyai bukti baru, bukan hanya foto melainkan sebuah video yang dianggap video tersebut benar-benar real. Kalau ternyata Pak Aditya memang sempat bertemu di taman bersama dengan Giselle, dan hal inilah yang membuat Aurel semakin naik pitam. Karena pertemuan Aurel dan juga Giselle pada saat itu adalah Giselle meminta kepada Aurel supaya bisa sayang terhadap dirinya, dan kali ini Giselle juga akan berusaha mencoba untuk merayu kepada Aurel untuk supaya bisa mau menjadi anak pungutnya. Namun ternyata ada penolakan dari Aurel sendiri. Ia tidak mau tergantikan oleh siapapun orang tuanya, yaitu Ibu Rianti saja. Di sisi lain, ketika Giselle sempat marah terhadap Aurel, ia juga sempat melabrak kepada Rianti. Terjadilah pertengkaran hebat antara Rianti dan juga Giselle, yang awalnya baik-baik saja, namun justru kini Aditya benar-benar semakin pusing saja. Sudah perusahaannya yang akan benar-benar hancur, investor bersama dengan Denny sudah dicabut, dan hayalan ada investor lain untuk supaya bisa membantu perusahaannya itu masih belum ada kepastian.
Dan kini ditambah Rianti dan juga Gisel malah bertengkar di rumah Aditya. Memang kalau kita pikir-pikir sepertinya Aditya mempunyai kesalahan besar. Dikarenakan ia mempunyai rahasia besar, yaitu perselingkuhan hubungan gelapnya bersama dengan Gisel. Justru ini akan menjadi perusaknya dalam urusan rumah tangganya, dalam urusan karirnya, dan usahanya saat ini benar-benar sudah berada di garis kemiskinan, guys. Bahkan kalau kita bisa lihat mengenai kepolitikan, kalau ternyata di sini Pak Aditya melakukan hal korupsi, pastinya RUU perampasan aset pastinya akan segera dimiskinkan. Bagi para koruptor pastinya akan benar-benar sengsara. Seperti inilah kisah dunia yang memang benar-benar harus terjadi. Karena kepemimpinan itu harus benar-benar menjadi sosok pemimpin yang adil. Tidak ada berat sebelah. Begitulah hal yang memang dimiliki oleh ketegasan dari Pak Dendi yang benar-benar selalu membenci pengkhianatan. Namun walaupun sudah nasi menjadi bubur, kini Pak Aditya benar-benar sangat begitu beringat sekali. Dan ternyata pertengkaran tersebut pun sempat diketahui oleh Bifah dan juga para ART-nya, dan akhirnya Bifah sempat menghubungi Kenjo yang sedang jalan pulang bersama dengan Mutiara, dan ini akan menjadi salah satu adegan yang fenomenal sekali. Bahkan belum seperti biasanya adegan Rianti yang benar-benar sudah dibuat muak, begitupun juga dengan Gisel. Karena bisa saja Gisel ini membongkar semua kelakuan Rianti dari masa lalunya. Kalau ternyata Rianti juga adalah perebut Aditya dari Widuri, dari sinilah Mutiara akan benar-benar tahu kalau ternyata Ibu Rianti ini adalah sosok pelakor yang sudah menyakiti Ibu Widuri, ibu angkat dari Mutiara. Dan saat ini kita pun akan benar-benar menyaksikan dengan sebuah fenomena yang benar-benar terjadi ketika Kenjo baru saja sampai di rumahnya, dan ada sebuah tragedi yang cukup lebih mengejutkan mengenai Pak Bobi bersama dengan Kenjo. Apakah hal tersebut benar-benar akan terjadi? Kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis.